segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja yang ditinggikan ya Tuhan. Bila kami, selagi kami boleh bernafas, kami memuji Tuhan ya Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Pada sore hari ini Tuhan, kami bukan hanya rindu memuji, meninggikan nama-Mu, tapi pada sore hari ini juga kami rindu dipenuhi oleh firman-Mu. Firman-Mu boleh berbicara dengan jelas dalam hidup kami, berbicara lebih dekat lagi dalam hidup kami. Firman-Mu boleh menuntun hidup kami ya Tuhan, sehingga kami tahu siapakah Raja Damai itu yang telah datang bagi kami. Tuhan, Kau menolong kami untuk mendengarkan firman ini. Berikan kami konsentrasi yang baik, hati yang tenang untuk menerima firman-Mu, dan kami boleh memikirkannya dengan baik, merenungkannya dengan baik akan firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan setiap jemaat yang akan mendengarkannya. Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami, sehingga kami dipenuhi oleh firman-Mu. Ini doa kami ya Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat sore. Mari kita membuka kitab Yesaya pasal 9. Saya membaca Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita senang menyebutkan kata shalom. Tadi kita menyebutkan shalom juga ya. Sebenarnya shalom itu bukan hanya sekedar sapaan, sekedar salam yang kita sampaikan. Shalom adalah kata yang indah yang memiliki arti tentang sebuah keutuhan. Shalom memiliki arti tentang harmoni. Shalom juga memiliki arti tentang kabar yang baik, ya, tentang kesehatan yang baik, kehidupan yang baik. Di dalam shalom semuanya. Baik saudara terkasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang shalom atau damai sejahtera itu, bukankah itu menjadi harapan manusia? Kita selalu berharap ada damai. Setidaknya damai dalam hati kita, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, di dalam relasi kita, di dalam bergereja. Bahkan kita berharap negara kita aman-aman saja, damai-damai saja, ya, kehidupan sosialnya dan sebagainya. Tetapi tidak dapat kita pungkiri, seringkali kedamaian ini pun masih menjadi pergumulan bagi dunia. Karena apa? Karena perang bisa saja terjadi dengan tiba-tiba. Kita tahu hari ini Rusia dan Ukraina masih belum bisa berdamai. Ya, perang menghancurkan kedamaian itu sendiri, bahkan perang menghancurkan kehidupan itu sendiri. Ada seorang jurnalis pada tahun 2003, Charles Hedges, mencari tahu tentang apakah ada masa kedamaian yang berkelanjutan dalam catatan sejarah manusia. Dia meneliti kurang lebih 3.400 tahun sejarah manusia. Dan dia menemukan hanya 268 tahun dunia ini bebas daripada perang. Dengan kata lain, sekitar 92% catatan sejarah dunia ditandai dengan konflik yang aktif atau terjadi perang. Perang bukan sesuatu yang diinginkan oleh umat manusia. Manusia ingin hidup dalam perdamaian, namun justru kedamaian itu tidak diperoleh. Akibat perang itu menimbulkan berbagai trauma, berbagai trauma konflik, berbagai kekerasan dan penindasan. Tahukah kita bahwa pada perang dunia pertama saja sudah merenggut kurang lebih 10 juta tentara tewas. 21 juta tentara itu terluka dan cacat. 30 juta sipil mati akibat perang dunia pertama. Ditambah lagi ada perang dunia kedua, telah menelan korban kurang lebih 60 juta korban jiwa tewas.
14 juta tentara tewas, 50 juta korban sipil diantaranya. Suatu kenyataan sejarah yang memilukan, suatu kenyataan dari sejarah yang mengerikan. Jikalau manusia tidak hidup dalam kedamaian, bangsa melawan bangsa, perang terjadi. Bahkan saat ini pun kita masih hidup di dalam bayang-bayang perang yang terjadi. Ya, konflik akan berubah menjadi perang nuklir. Itu yang ditakutkan. Ya, itu yang menjadi momok yang menakutkan warga dunia saat ini, bahwa terjadi perang nuklir. Saudara terkasih dalam Tuhan, tak heran timbul kelompok-kelompok yang skeptis akan terjadinya damai di bumi. Melihat bumi ini, melihat dunia ini tidak berhenti berperang, berkonflik, bertanya-tanya di manakah kedamaian dunia itu. Hari ini kita belajar tentang shalom. Dalam bahasa Ibrani, shalom adalah orang yang menyingkirkan semua pengganggu kedamaian. Bukan hanya memberikan kedamaian, tapi menyingkirkan pengganggu kedamaian dan menjamin kesejahteraan. Bahasa Indonesia diterjemahkan Raja Damai. Kalau dalam bahasa Inggris Prince of Peace, ya, Pangeran Kedamaian. Nah, saudara terkasih Tuhan, shalom ini melebihi makna seorang pangeran, melebihi makna daripada seorang pangeran. Karena shalom ini adalah tentang seorang pemimpin yang membedakan dengan pemimpin manusia dalam pemerintahannya. Kita tahu pemimpin dalam pemerintahan manusia itu bergantung pada penumpahan darah, peperangan. Bahkan di dalam Alkitab kita melihat Raja Mesir Firaun berperang, Raja Nebukadnezar berperang, bahkan Raja Daud dikatakan tangannya penuh dengan darah untuk mendirikan kerajaannya. Berperang untuk mendapatkan kerajaan, untuk mendapatkan pemerintahan, tetapi bukan dengan kedamaian. Saudara, menarik kalau kita melihat Yesaya memperlihatkan kepada kita seorang raja damai. Seorang raja damai, kalau kita melihat apa yang dikatakan Yesaya, ya, adalah seorang raja yang menghentikan perang. Saudara bisa perhatikan di dalam Yesaya pasal 2 ayat 4. Yesaya pasal 2 ayat 4 dikatakan bahwa Yesaya mengatakan Tuhan itu akan menjadi hakim, menjadi wasit bagi bangsa-bangsa. Ya, ada dua hal yang menarik di sini, bahwa pedang-pedang yang digunakan untuk berperang menjadi mata bajak. Tombak-tombak yang digunakan untuk berperang menjadi pisau pemangkas. Dan di situ dikatakan bangsa tidak lagi mengangkat pedang terhadap bangsa. Mereka tidak lagi belajar berperang. Yesaya memperlihatkan kepada kita kehadiran Raja Damai itu adalah sungguh-sungguh memberikan kedamaian, bukan peperangan, bukan konflik yang terjadi. Kita bisa melihat satu konteks yang lebih dekat lagi di ayat 3 dan 4, saudara. Yesaya pasal 9 ayat 3 dan 4. Di situ juga dikembali Yesaya memakai istilah perang, ya. Yesaya di situ mengatakan bahwa sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah itu akan menjadi umpan api. Artinya itu dibakar. Sepatu daripada tentara-tentara itu dibakar. Jubah setelah perang yang berlumuran darah itu dibakar. Tidak akan lagi ada peperangan. Itulah kedamaian yang dibawakan oleh Sang Raja Damai. Memang kehadiran damai pada konteks Nabi Yesaya itu sangat diharapkan. Karena pada waktu itu Yehuda hidup dalam ancaman oleh bangsa Aram. Yehuda itu dikepung. Betapa kita bisa membayangkan sebuah bangsa yang sedang dikepung. Tentunya Yehuda hidup dalam ketakutan. Ahaz, Raja Yehuda, mengambil keputusan yang salah. Dia bukan mencari pertolongan kepada Tuhan. Dia mencari pertolongan kepada bangsa Asyur ketika dia sedang dikepung. Hal inilah yang dikatakan oleh Yesaya, bahwa bangsa ini berjalan dalam kegelapan. Karena dipimpin oleh raja yang tidak takut akan Tuhan. Di tengah ketakutan itulah Yesaya menyuarakan satu janji tentang kedatangan Raja Damai. Saudara, Yesaya menyebutkan bahwa akan lahir seorang untuk kita. Akan ada seorang putra diberikan
untuk kita. Kemudian Yesaya menyebutkan ada gelar, ada 4 gelar. Gelar inilah yang menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang sejati. Ketika Yesaya mengatakan lahir untuk kita, seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, adalah menyatakan tentang kemanusiaan. Ketika Yesaya menyatakan tentang Allah di dalam 4 gelar ini yang sudah kita belajar, kita sudah mendengar khotbahnya beberapa minggu yang lalu. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, kalau kita melihat urutan gelar-gelar itu, sebenarnya bukan diacak. Marilah kita mengerti bahwa ketika Yesaya meletakkan gelar Raja Damai di belakang, tentulah ada artinya. Ketika Yesaya mengatakan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Raja Damai seolah-olah di belakang, tentulah memiliki makna ketika Yesaya meletakkan gelar-gelar itu. Raja Damai memperlengkapi gelar-gelar sebelumnya. Apalah artinya penasihat ajaib tanpa hadirnya Raja Damai? Apalah artinya Allah yang perkasa tanpa Raja Damai? Demikian pula, apalah artinya Bapa yang kekal tanpa hadirnya Raja Damai? Saudara kasih Tuhan, di sini kita bisa melihat ketika Raja Damai diletakkan sebagai gelar terakhir, dia memiliki hubungan yang berkaitan erat dengan gelar-gelar sebelumnya yang disebutkan oleh Yesaya. Beberapa penafsir juga mencatat bahwa Raja Damai itu menjadi nama terakhir yang disebut oleh Yesaya 9 ayat 5. Dikatakan karena kita masih, kenapa disebut terakhir? Karena kita masih menantikan datangnya damai sejahtera yang sepenuhnya. Kita masih menantikan datangnya damai sejahtera yang sepenuhnya. Dan kita lihat dukungan ayat 6 memberikan satu penjelasan yang jelas sekali. Bahwa penggenapan kekuasaan dari tata kerajaan dari sang Raja Damai itu akan digenapi dengan kelahiran Kristus Yesus. Namun ayat ini tidak harus dimengerti digenapi semua, tetapi masih menunggu penggenapannya. Sebab itu saya mengajak kita melihat ada 3 dimensi damai yang dibawakan oleh sang Raja Damai itu. Pertama, kita melihat Yesus Kristus adalah sang Raja Damai, di mana kedatangannya meletakkan dasar perdamaian antara Allah dan manusia. Yang kedua, kedatangannya membawa damai sejahtera bagi manusia. Dan yang ketiga, ada kegenapan damai sejahtera sepenuhnya bagi kehidupan manusia. Saudara, Raja Damai membawa kita berdamai dengan Allah. Mari kita melihat hal ini, ya. Kehadiran Raja Damai dalam hidup kita membawa satu misi yang jelas, bahwa Dia mau membawa kita berdamai dengan Allah. Saya pikir ini ada satu konsep teologi yang penting untuk kita ketahui. Mengapa kita perlu berdamai dengan Allah? Apa salah kita? Apa ketidakbenaran kita sehingga kita perlu berdamai dengan Allah? Jelas jawabannya ada karena relasi kita yang telah rusak di hadapan Allah. Saudara, kita bukan hanya berdosa kepada Allah, tapi ingat ketika kita berdosa, kita menjadi musuhnya Allah. Kita berseteru dengan Allah, kita bermusuhan dengan Allah, sehingga kita membutuhkan diperdamaikan dengan Allah. Kita tahu satu relasi yang harmonis telah dirusak dengan jatuhnya Adam dan Hawa dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa bukan hanya tidak taat kepada Tuhan, tapi di dalam dirinya ingin menjadi seperti Allah. Saudara, inilah yang membuat kerusakan, keretakan relasi kita dengan Allah. Tetapi kita melihat Yesaya memberitakan bahwa Raja Damai itulah meletakkan satu dasar yang membawa kita untuk berdamai dengan Allah. Yesaya katakan berawal dari seorang bayi mungil yang lahir di Bethlehem, membawa satu langkah perdamaian kita dengan Allah yang seharusnya kita dibinasakan. Demikian juga kita melihat catatan Injil Lukas,
dengan begitu indah memperlihatkan satu realitas surgawi yang telah melawat umatnya di bumi. Ya. Pada malam Natal pertama, malaikat membawa berita kesukaan. Malaikat katakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, ini indah, bukan hanya indah, tapi ini mencengangkan bagi kita, ini menggetarkan hidup kita. Karena apa? Realitas surgawi datang melawat kita. Kemuliaan Tuhan yang maha tinggi datang membawa damai sejahtera di dalam hidup manusia. Saudara, jika bukan karena Kristus yang lahir, kita tidak akan pernah mendapatkan ini. Karena Dialah yang membawa kita untuk berdamai dengan Allah. Mau seusaha bagaimanapun, sekuat bagaimanapun, kita tidak akan pernah bisa berdamai dengan Allah jikalau bukan karena Kristus yang membawa kita berdamai dengan Allah. Mau hidup sesaleh apapun, sesuci apapun, tidak akan pernah membawa kita berdamai dengan Allah jikalau bukan Kristus yang membawa kita berdamai dengan Allah. Demikianlah kalau kita melihat di dalam teologi Paulus. Paulus menyatakan bahwa kedatangan pertama Sang Mesias menghasilkan damai sejahtera yang tidak pernah dikenal manusia sejak dosa Adam. Saudara bisa melihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19. Di mana Paulus mengatakan bahwa sebab Allah yang mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, kata Paulus. Ya. Kemudian Paulus katakan mereka adalah utusan-utusan yang dipercayakan dan seakan-akan dia katakan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Paulus katakan, Paulus serukan dalam nama Yesus, aku meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kalau bukan Kristus yang membawa damai bagi kita, tidak mungkin Paulus bisa mengatakan berilah dirimu berdamai dengan Allah. Karena apa? Kalau kita merujuk surat Kolose pasal 1 ayat 19 sampai 21, Paulus berbicara lagi tentang hal ini, ya. Paulus katakan segala kepenuhan Allah berdiam di dalam Kristus. Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik saudara perhatikan, memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Paulus berikan keterangan lagi, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Kurang apa lagi saudara? Kurang apa lagi? Paulus katakan Tuhan sudah memperdamaikan dirinya dengan apa yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Artinya benar-benar kita sudah diperdamaikan dengan salib Kristus. Paulus katakan dahulu yang kamu hidupnya jauh daripada Allah, menjadi musuh Allah dalam hati dan pikiranmu yang terlihat dalam perbuatan jahatmu, sekarang telah diperdamaikan. Itu kata Paulus. Sekarang telah diperdamaikan oleh kematian Kristus dalam tubuh jasmaninya dan menempatkan kita kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Nah, saudara, inilah Raja Damai yang membawa kita berdamai dengan Allah. Sungguhnya tidak ada usaha kita, tidak ada andil kita untuk itu, tapi semuanya itu dilakukan Raja Damai bagi hidup kita. Pertanyaannya, saudara, apakah kita melihat ini sebagai sesuatu yang mengagumkan bagi kita? Ketika kita mengatakan Raja Damai telah datang ke dalam dunia ini, satu hal yang dilakukan dalam hidup kita, itu membawa kita berdamai dengan Dia. Saudara, hari ini jikalau kita layak diterima kembali oleh Allah, kita dicintai oleh Allah, ingatlah semua itu karena Raja Damai yang telah membawa kita berdamai dengan Allah. Oleh sebab itu, mari kita memberi diri untuk diperdamaikan. Hari ini terlalu banyak kita belum diperdamaikan. Kita masih hidup di dalam kesombongan hidup kita. Kebanggaan kita. Bahkan kita masih terbelenggu dengan dosa-dosa tertentu yang terus kita lakukan. Saudara, dosa hanya membawa kita ke dalam ketakutan, kegelisahan, bahkan kebinasaan. Mengapa hari ini kita merasa tidak ada damai sejahtera?
Mengapa orang-orang di luar sana hidup dalam ketakutan, hidup dalam kegelisahan? Karena belum memiliki damai sejahtera yang sejati itu. Mereka belum dibawa untuk berdamai dengan Allah. Hari ini kita diingatkan kembali. Kita yang cenderung memberontak kepada Allah, mari kita bertobat dari dosa kita untuk diperdamaikan dengan Kristus. Saudara, adalah berat dalam hidup ini jika kita menjadi musuh Allah. Berat. Mengapa kita terus ingin menjadi musuh Allah? Hari ini, sore ini firman berbicara kepada kita bahwa Kristus adalah Allah yang datang, bermula dari kelahirannya di Bethlehem, datang untuk menyapa, memberi kita kedamaian sejati karena kita telah diperdamaikan. Tiada lagi permusuhan dengan Allah. Satu bagian yang menarik yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, Rick Warren, yang mengatakan kedamaian dunia tak akan ada tanpa kedamaian di tengah bangsa-bangsa. Kedamaian bangsa tak akan ada tanpa kedamaian di tengah komunitas kita. Kedamaian komunitas kita tak akan ada tanpa kedamaian di tengah keluarga kita. Kedamaian keluarga tak akan ada tanpa raja damai yang bertata di dalam hati kita. Saudara, saya pikir dia benar mengatakan demikian. Mengapa hari ini tidak ada damai yang kita rasakan? Karena kita belum mempersilakan raja damai bertatah di dalam hati kita. Mengapa kita merasa keluarga kita penuh dengan masalah, banyak pergumulan, tidak ada damai di tengah-tengah keluarga. Di tengah komunitas pun kita bermusuhan satu sama yang lain. Tidak ada rasanya damai. Izinkan saya bertanya, sudahkah kita mengizinkan raja damai bertata di dalam hati kita? Kedamaian dunia ini sangat berpijak kepada hadirnya raja damai di dalam setiap pribadi kita. Rindukah kita mendapatkan damai yang sejati ini? Datanglah kepada sumber damai itu. Yang kedua, dimensi kedua kita melihat bahwa raja damai memberikan kita damai sejahtera. Inilah janji daripada sang raja damai itu. Bahwa dia memberikan kita damai sejahtera. Itu nyata, itu real. Bukan sesuatu yang lalu, bukan sesuatu yang akan datang. Tetapi sekarang ini. Ketika engkau membuka hati menerima Kristus Yesus, saat itulah damai sejahtera itu diberikan kepada engkau. Dan proses hidupmu sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, itulah damai sejahtera diberikan bagi kita. Karena kelahirannya membawa damai bagi umat manusia. Ini bukan janji yang sembarangan, ini bukan janji yang diumbar-umbar, tapi ini adalah kenyataan. Ini real, ini betul adanya. Saudara, perhatikan kisah Natal antara Yusuf dan Maria. Seputar kisah Natal dan Yusuf dan Maria adalah bicara tentang apa? Janji damai sejahtera. Ketika Yusuf dan Maria menerima kedatangan atau kelahiran sang Mesias, mereka itu diliputi ketakutan. Saudara, kita tidak melihatnya bahwa itu ada satu sukacita yang sangat besar pada awalnya, tidak. Tetapi mereka diliputi ketakutan. Sehingga malaikat datang kepadanya, mengatakan kepada mereka, jangan takut. Karena apa? Karena di zaman Yusuf dan Maria, orang yang hamil di luar pernikahan, sekalipun Yusuf dan Maria sudah bertunangan, ya, tetapi jikalau hamil, itu hukumannya sangat keras. Di Mesir, hidung orang itu dipotong hukumannya. Di Persia bukan hanya hidung, telinga juga dipotong. Di Israel lebih keras lagi hukumnya, yaitu pelaku dirajam batu sampai mati. Bukan hanya sekedar dilempar-lempar batu, tidak, tapi harus sampai mati. Tentunya dengan hukuman yang begitu keras. Bagaimana perasaan Yusuf? Kalau kita membacanya kan hanya sekilas. Yusuf mempertimbangkan maksud Allah itu. Ya, Yusuf mempertimbangkannya. Apakah ingin menceraikan Maria atau tidak? Yusuf benar-benar dalam kondisi yang genting, saudara. Sebagai seorang pria tidak mudah menghadapi keadaan demikian. Demikian pula dengan Maria, satu resiko yang amat besar bagi dirinya untuk menerima panggilan Allah ini.
Kalau kita tahu akan risiko yang besar ini, tentunya kita tahu bagaimana pergumulan Yusuf dan Maria pada saat itu. Berat untuk menerima panggilan itu. Itulah satu kekuatan yang Tuhan berikan kepada mereka ketika malaikat hadir berkata, jangan takut. Kekuatan damai sejahtera bagi mereka. Kekuatan damai sejahtera pada Maria. Karena dia telah menyediakan dirinya untuk mendapatkan kasih karunia daripada Allah yang menyanggupkan Maria menerima panggilan itu. Demikian juga dengan Yusuf. Saat pergumulan mengambil Maria yang mengandung dari Roh Kudus, malaikat datang berkata kepadanya, jangan takut. Seolah-olah berkata, jangan ragu mengambil Maria sebagai istrimu. Allah sedang bekerja dengan cara yang tidak dapat engkau mengerti. Engkau hanya perlu tahu ini, jangan takut. Kisah seputaran Natal memperlihatkan kepada kita adalah berita damai sejahtera di tengah ketakutan Yusuf dan Maria. Saudara, janji ini kita pegang teguh karena apa? Karena Yesus sendiri yang mengatakannya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan bagimu. Dan Yesus katakan, apa yang ku berikan ini tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Ada perbedaan. Yesus katakan, jangan gelisah dan gentar hatimu. Tuhan Yesus katakan juga, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Saudara, Tuhan Yesus bukan hanya simpati, dia empati terhadap kita. Kamu dalam dunia menderita penganiayaan. Tapi Tuhan Yesus katakan, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara, fakta-fakta ini memperlihatkan kepada kita bahwa Yesus menjamin damai sejahtera itu. Dia memberikan damai sejahtera itu bagi kita. Saudara, kalau kita melihat damai sejahtera itu juga menjadi ciri sapaan Yesus kepada murid-murid yang sedang takut. Ketika peristiwa penyaliban Yesus dan kebangkitan Yesus, murid-murid begitu takut, mereka begitu tertekan, mereka bergumul di dalamnya. Kita melihat sekali lagi satu berita yang dibawakan. Jangan takut, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, saya pikir ini bukan kebetulan. Dari awal kelahiran, dari pelayanan Yesus, akhir pelayanan Yesus di dunia ini, berita apa yang dibawa? Saudara bisa simpulkan sendiri, yaitu berita tentang damai sejahtera di tengah ketakutan manusia. Berita damai sejahtera di tengah ketakutan manusia. Ini yang kita butuhkan. Karena kita tahu Raja Damai yang memberikan damai sejahtera itu bagi kita, bukan yang lain. Ada seorang pengusaha yang sedang stres. Dia stres. Kemudian seorang temannya mengajak dia mengikuti seminar manajemen stres. Ternyata ada stres ini ada seminarnya, ada manajemen stres, mengelola stres. Salah satu saran dari pembicara seminar itu adalah lepaskan stres Anda dengan menceritakan masalah Anda kepada seorang yang bisa mendengarkan Anda. Tidak cukup sampai di situ. Pembicara itu menambahkan satu tips lagi, bahwa cara yang terbaik adalah berbicara kepada hewan kesayanganmu. Saudara, sang pengusaha ini kesel. Dia sudah bayar mahal sebuah tiket untuk seminar, tapi ujung-ujungnya disuruh mendengarkan disuruh curhat hubungan dari hati ke hati dengan hewan peliharaannya. Saudara, hewan itu jelas tidak bisa membantu membereskan konflik pemicu stres yang dia alami, apalagi menghadirkan damai di hatinya. Natal itu membawa kabar baik bahwa Yesus datang membawa damai sejahtera di bumi. Dialah Raja Damai. Damai yang akan dinikmati oleh orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin manusia berdosa bisa diperkenan Allah? Jelas bukan dengan usaha sendiri. Manusia butuh juru selamat yang membebaskan mereka dari dosa mereka, yang menyebabkan mereka tidak dapat hidup dalam damai dengan Allah dan sesama. Sebab itu pada sore hari ini satu tantangan bagi kita. Mari kembali datang kepada Allah sumber damai sejahtera itu. Mengapa kita masih mau tinggal di dalam hidup yang kehilangan damai sejahtera, hidup yang tidak pernah damai?
hidup di dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Orang-orang tertentu hari ini tidak bisa tidur kalau tidak bisa minum obat penenang. Tidak bisa konsumsi obat tidur. Harus konsumsi obat tidur baru bisa tidur. Gelisah, tidak tenang, merasa terancam hidupnya. Tidak memiliki damai itu. Hari ini firman Tuhan memberikan satu janji. Yesus sendiri yang mengatakan, dia memberikan damai sejahtera bagi hidupmu. Tahun-tahun ke depan kita tahu bukan tahun-tahun yang mudah. Mungkin kita sudah banyak berencana, banyak pikiran entah kemana. Karena ada resesi yang akan mengancam dan sebagainya. Hidup kita diliputi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Dan apa yang terjadi, hari-hari yang kita jalani tidak ada damai sejahteranya. Karena kita hidup dalam ketakutan, kegelisahan itu. Hari ini firman Tuhan memberikan jawaban bagi kita. Datang kepadanya, berdoa kepadanya, minta damai sejahteranya. Damai sejahtera daripada Allah bukan berarti tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan yang kita rasakan. Tetapi di tengah ketakutan itu ada kekuatan damai sejahtera daripada Allah. Amin saudara. Amin. Di tengah ketakutan kita, kecemasan kita ada kekuatan daripada damai sejahtera Allah. Seperti Yusuf dan Maria. Dia bisa menjalaninya itu karena ada damai sejahtera daripada Allah. Saudara terkasih Tuhan, maukah kita berdamai dengan masa lalu kita? Damai sejahtera Allah juga bicara tentang berdamai dengan masa lalu kita. Betapa banyak orang masih tinggal dalam kepahitan hidup, di dalam kebencian. Entah benci mertua, entah benci saudara. Hidup di dalam kebencian. Hidup di dalam kepahitan-kepahitan dan terus memikirkan kepahitan itu. Dan tidak ada damai sejahteranya. Saudara terkasih Tuhan, kita perlu datang kepada Tuhan, membereskan untuk berdamai dengan masa lalu kita, karena Kristus memberikan damai sejahtera itu. Seorang biarawan yang bernama Thomas Merton, dia adalah seorang penulis. Dia mengatakan satu kalimat demikian, kita tidak berdamai dengan orang lain karena kita tidak berdamai dengan diri sendiri. Kita tidak berdamai dengan diri sendiri karena kita tidak berdamai dengan Allah. Saudara, kadang ini yang terjadi dalam hidup kita, bukan? Dengan diri sendiri saja kita tidak bisa berdamai. Karena kita tidak berdamai dengan Allah. Apalagi bisa berdamai dengan orang lain. Mari mulai dari diri kita sendiri. Koreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah berdamai dengan diri kita? Jikalau belum, mungkin karena kita belum berdamai dengan Allah. Hari ini ada satu undangan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Berdamailah dengan Allah, berdamailah dengan diri sendiri, baru engkau bisa berdamai dengan orang lain. Natal itu membawa damai sejahtera bagi kita. Bagaimana damai dapat tercipta dalam hidup kita jika kita sendiri belum berdamai dengan Allah? Berilah dirimu diperdamaikan Allah dan mendapati damai sejahteranya di dalam hidupmu. Karena ia lahir membawa damai bagi manusia. Dimensi yang ketiga, kita belajar bahwa Raja Damai itu menyempurnakan kegenapan damai yang sejati. Damai sejahtera yang dijanjikan adalah sesuatu yang sudah namun belum sepenuhnya. Sesuatu yang already but not yet. Sesuatu yang sudah tetapi belum sepenuhnya. Seperti kita melihat di ayat 6, di awal tadi saya katakan, Yesus lahir dari tata Daud sebagai Raja Damai. Itu sudah terjadi. Akan tetapi kekuasaan yang penuh dengan damai sejahtera masih kita nantikan pada saat kedatangan kedua kalinya. Itu kegenapan itu baru terjadi. Ketika Nabi Yesaya menubuatkan Raja Damai, bukan berarti kerajaan Yehuda langsung mendapati kedamaian. Tidak. Nyatanya mereka perlu waktu bertahun-tahun menantikan kedamaian yang dijanjikan. Seperti yang dikatakan Yesaya, 700 tahun kemudian baru lahir Kristus Yesus. Disinilah kita bisa melihat ada ketegangan antara yang sudah dan yang belum. Terjadinya keamanan betul sudah terjadi, namun belum sepenuhnya. Damai itu telah diberikan, dapat kita rasakan betul, namun belum sepenuhnya. Kita masih harus menantikan pada suatu saat nanti. Saudara terkasih Tuhan, kita bisa melihat pada zaman Yesus. Mereka kecewa dengan Yesus yang dikatakan adalah Mesias.
Ya, orang Yahudi pada saat ini masih kecewa dengan Yesus karena tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Raja Mesias itu tidak sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Mereka menghendaki pemimpin yang dapat memusnahkan musuh-musuh mereka, mengembalikan kejayaan Israel seperti zaman keemasan Salomo. Mereka ingin bangsa Romawi dan semua penindas mereka dihukum. Namun kita melihat pada waktu Yesus hadir dalam hidup mereka, Yesus tidak menggerakkan seujung jarinya pun untuk melawan pemerintahan Romawi. Yesus tidak membuat perjanjian damai antar bangsa. Lalu bagaimana mungkin dia diakui sebagai Raja Damai? Seperti halnya situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang. Masih ada kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Bahkan kedamaian dunia masih terancam. Bagaimana kita menyelaraskan pemahaman ini bahwa Yesus membawa damai? Sekalipun demikian, Bapak Saudara, mari kita melihat barang siapa yang mempercayai Yesus sebagai juru selamat, Allah telah memberikan jaminan yang berasal dari hubungan baru dengannya. Itu yang saya sebutkan tadi di awal, dimensi pertama. Karena kita telah dibawa berdamai dengan Allah. Itu sudah menjadi cukup untuk segala sesuatunya. Kemudian poin yang kedua, bahwa dia telah memberikan damai sejahtera. Dan kita masuk dalam poin ketiga ini, yaitu bahwa kita masih menantikan kenyataan damai sejahtera dalam ketegangan antara yang sudah namun belum digenapi sepenuhnya. Saudara, inilah dimensi damai sejahtera yang dibawa oleh Raja Damai. Kita masih menantikan kegenapan, kepenuhan sepenuhnya damai yang sejati itu. Saudara, bagaimana gambaran damai yang sejati itu? Kembali Yesaya menubuatkan. Ya, nubuat ini belum digenapi. Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 9, di situ kita bisa melihat bagaimana kegenapan nubuatan itu. Serigala tinggal bersama domba, macan tutul berbaring bersama kambing, anak lembu, anak singa makan rumput bersama-sama diiringi anak kecil. Lembu dan beruang akan bersama-sama makan rumput. Anak yang menyusu bermain dekat liang ular tedung. Anak bisa mengulurkan tangannya ke sarang ular. Kemudian Yesaya tutup dengan satu kalimat, dan tiada yang berbuat jahat lagi, dan hidup penuh dengan pengenalan akan Tuhan, penuh seperti air laut menutupi dasarnya. Saudara, ini ada satu nubuatan tentang kedamaian sepenuhnya nanti. Suatu hari nanti Yesus Raja Damai akan menaklukkan ciptaan dengan sempurna. Hewan pemangsa ditaklukkan, menenangkan binatang buas yang mematikan, bahkan mengubah seekor ular menjadi mainan bagi anak-anak. Ini dunia yang baru itu pada akhirnya akan memuaskan kerinduan dan harapan terdalam kita akan kedamaian. Kedamaian yang membuat kekacauan akan menjadi teratur. Kedamaian yang membuat kekacauan menjadi teratur. Kejahatan dan penderitaan dilenyapkan dalam keadaan yang harmoni. Allah dan manusia telah diperdamaikan. Manusia dengan manusia diperdamaikan. Dengan dunia penciptaan juga demikian. Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah yang kita nantikan. Seorang pencipta lagu, Edmund Hamilton Sear, dia mengatakan di dalam lagu ciptaannya, di malam sunyi bergema. Lagu ini muncul juga dalam situasi zamannya yang sedang ada kabar perang antara Amerika dan Meksiko. Dan juga sedang terjadi revolusi di Eropa. Saudara, ketika Edmund menciptakan lagu ini, kehadiran pujian ini memberikan damai di tengah situasi yang suram. Namun satu hal yang menarik dari lagu him ini, him punya satu keunggulan bahwa di dalam bait per baitnya merujuk pada eskatologis. Di bait keempat, Edmund merujuk satu pengharapan eskatologis tentang kedamaian. Bait keempat dia menuliskan demikian, telah hampir penggenapannya nubuat kaum nabi, kan datang zaman mulia, indahnya tak terperi. Seluruh dunia akan penuh sejahtera penebus, serta mengulang menggema nyanyian yang kudus. Saudara terkasih Tuhan, Edmund menuliskan bahwa kabar baik tentang zaman baru,
Ketiadaan lagi perang dan dosa pun lenyap. Zaman baru akan terbit dan kedamaian melingkupi bumi. Kita tahu, Bapak Saudara, janji ini akan kita nantikan dan digenapi oleh Kristus Yesus, Sang Raja Damai. Kita menantikan itu. Tak ada ketentraman tanpa Dia, dan di luar Dia tidak ada pengharapan. Inilah yang sedang kita nantikan. Ketika kita bicara tentang Raja Damai, ada satu dimensi yang kita nantikan, yaitu menantikan penggenapan yang sempurna itu. Di tengah penderitaan dan kekejaman dunia saat ini, marilah kita tetap berpegang teguh pada pengharapan ini, bahwa suatu hari Yesus akan membawa kedamaian yang sejati dan sepenuhnya. Ia juga membawa kedamaian rohani bagi kita di sini dan sekarang ini. Seiring kita mengalami penebusan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaannya. Itulah Tuhan kita, Yesus adalah Raja Damai. Mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa bersama-sama, saya rindu kita menyanyikan pujian sebelum khotbah tadi. Yesus Raja Damai. Hanya piano saja. Singer bisa bantu saya untuk menyanyikan lagu ini dan WL. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu ini. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Tuhan, Kaulah Raja Damai dalam hidup kami. Mengapakah kami masih hidup dalam ketidakdamaian? Mengapakah kami masih hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran? Tuhan, kami mau akui semuanya di hadapan-Mu. Selama ini mungkin kami terlalu mengandalkan diri kami. Kami tidak mengizinkan Raja Damai itu bertata dalam hidup kami. Kami mengizinkan diri kami sendiri yang bertata dalam hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan, bawa kami kembali kepadamu. Bawa kami kembali kepadamu. Untuk kami hidupi dalam kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Ajar kami untuk terus berharap dan menantikan dengan penuh harap akan damai sejahtera-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Damai sejati itu boleh menghidupi kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.